Terima kasih Ira yang sudah memperkenalkan saya, luar biasa ya. Tapi izinkan saya lebih detail sedikit tentang saya. Saya Imelda Mukuan, umur saya 47 tahun. Sekarang saya tinggal di Tembagapura, Papua. Jadi tadi Ira sudah bilang ya, Tembagapura di mana? Papua. Latar belakang pendidikan saya, perawat. Saya dulu bekerja di klinik emergensi dan di rumah sakit swasta kurang lebih 6 tahun ya. Sekarang saya ibu rumah tangga, anak saya 3 orang, tapi sampai sekarang saya berusaha untuk selalu update pengetahuan medis saya dengan terus belajar karena saya peduli dengan kesehatan saya, suami, anak-anak, keluarga besar saya, dan juga teman-teman saya. Terima kasih untuk sistem Success Together yang sudah percaya ke saya untuk bawakan sharing tentang kesehatan pagi ini. Nah, topik yang saya akan bahas pagi ini penyakit akibat lemak. Karena semua orang pasti punya lemak yang memang berguna untuk tubuh kita ya. Tapi banyak orang mengabaikan dan tidak sadar seberapa banyak lemak yang sudah tertimbun di dalam tubuh. Nah, dalam sesi pagi ini saya ingin membuka pikiran kita bagaimana lemak menjadi salah satu faktor yang berperan untuk memperberat satu penyakit dan bahkan menjadikan penyakit yang dapat mematikan. Dan teman-teman, di akhir sesi kita pagi ini kita akan mendengarkan live starer ya. Jadi kita dengar sampai selesai ya. Nah, saya bersyukur karena kesehatan yang baik, karena dengan tubuh dan pikiran saya semakin kuat setiap hari. Saya harap juga teman-teman sehat ya semua. Nah, teman-teman, ini foto saya sebelum ikut program yang luar biasa, TR90. Berat badan saya ini yang terendah itu 52 kilo. Tapi perut saya menonjol seperti hamil 3 bulan. Dan lingkar pinggang 79 sampai ke 82 kadang. Padahal saya sudah push up lah, sit up sehari itu sampai 50 kali itu saya sanggup gitu. Dan masalah kesehatan saya itu kolesterol sudah tinggi, LDL, asam urat, kemudian BAB tidak lancar, haid itu siklusnya tidak normal, kadang panjang, kadang pendek. Kemudian tekanan darah saya itu sudah mulai naik. Nah, ini setelah saya ikut program TR90, saya ikutin dari Juli sampai Oktober 2020 lalu ya. Dan ini setelah TR90. Keren nggak, teman-teman? Nah, ini saya senang banget ya, karena lingkar pinggang saya itu turun sampai 10 senti. Kemudian pas saya semua kesehatan saya itu membaik, saya buktikan di lab, kolesterol, LDL, asam urat itu semua saya cek lagi, BAB lancar, haid kembali ke siklus normal, dan tekanan saya darah saya normal. Nah, ini foto saya yang sekarang. Keren kan ya? Ibu 3 orang anak loh. Nah, sampai sekarang saya berat badannya masih tetap ideal ya, 47 sampai 48 kilo. Nah, ini teman-teman, karena saya medis ya, jadi saya benar-benar namanya sesuatu tuh lab ini kolesterol dan yang lain-lain tuh saya selalu cek ke lab. Jadi saya punya datanya, saya simpan, dan ini yang saya sudah lakukan lalu ya. Saya pas cek lab udah tahu tinggi, saya pokoknya apa aja yang saya tahu saya lakukan deh. Olahraga lah, diet lah, terus sudah itu saya skip meal, kadang-kadang puasa. 1,5 bulan saya balik lagi ke lab cek, ya ampun cuman turun sedikit dong. Kolesterolnya itu cuma turun sedikit, LDL-nya turun 3 doang. Dan eee, masalah kesehatan saya masih tetap ya, masih tetap mengganggu. Kemudian setelah 3 bulan, ini saya ikut Edgelog TR90 System, saya pas selesai tanggal 20 Oktober, tanggal 22-nya saya ke lab lagi untuk cek kolesterol dan saya senang sekali kolesterol turun sampai 151, LDL ke 99, tekanan darah, terus sudah itu, semua masalah kesehatan saya itu benar-benar membaik. Ini amazing-nya
TR90. Nanti saya akan bahas ya, apa sih TR90 itu. Nah ini waktu saya sebelum ikut program ya saya nggak kenal yang namanya, timbangan body composition analysis atau OMRON. Saya cuma tahu ya timbangan biasa. Berat badan saya tahu itu yang paling terendah yang saya bisa usahakan tuh di 52, 51,7, 52 kilo ya. Dan sudah itu, saya, ah, tahu, saya masih di BMI normal nih atau perbandingan tinggi dengan berat badan itu normal. Saya masih di area normal kalau sesuai BMI. Tapi ternyata lemak tubuh saya ini sudah obesitas secara lemak dan lemak yang membungkus organ vital atau disebut visceral fat itu sudah 5,5 lapis. Tapi setelah selesai program, lemak saya turun di 23%, visceral fat saya jadi 3,5%. Nah, ini kita bisa lihat ya, persentasi lemak tubuh. Waktu saya sebelum program, itu saya berada di daerah oranye. 31,5 berarti di daerah oranye, itu di kelebihan lemak. Kemudian setelah selesai program, saya di area hijau ya, berarti normal di 23%. Dan ini tidak berpengaruh ke berat badan. Bayangkan berat badan saya BMI-nya normal loh. Tapi ternyata dengan berat badan yang saya kira normal itu lemaknya banyak. Dan ini nih, visceral fat atau lemak yang di organ vital ya di sekitar perut, ini kalau tinggi dapat meningkatkan resiko serangan jantung, tekanan darah, dan kencing manis. Nah, waktu saya sebelum program itu di 5,5, jadi resikonya tinggi. Kemudian setelah selesai program, saya di 3,5, yaitu normal. Nah, teman-teman, saya seorang medis, jadi saya mengerti sekali kenapa ini lemak harus diturunkan ke daerah normal, karena kalau dibiarkan tinggi, itu akan naik lagi ke resiko yang sangat tinggi. Jadi bukan nggak mungkin dari 5,5 ke 6 mungkin ke 7 dan seterusnya ya. Dan itu akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Ini urutan penyakit mematikan versi WHO. Jadi teman-teman bisa lihat kalau penyakit yang paling teratas adalah penyakit jantung. Ini menurut survei WHO ya di seluruh dunia datanya itu adalah 27%. Jadi artinya dari 100 orang yang meninggal, 27 orang itu meninggal karena penyakit jantung. Di nomor 2, 3 dan seterusnya itu ada stroke dan juga kanker dan ada lagi jenis-jenis kanker yang lain. Dan di setiap tahun selalu akan ada grafik yang diadakan ini menurut penelitian ya, bukan cuma asal-asal mereka gambar-gambar ini grafik. Itu selalu penyakit jantung nomor 1 pembunuh di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Dan penting sekali kita untuk cek dan kurangi lemak visceral ini. Karena kita sadar atau tidak, siap atau tidak, punya uang atau tidak, cepat atau lambat, ini sewaktu-waktu akan menyerang kita atau di salah satu anggota keluarga kita dan bisa jadi tidak terkendali. Nah, ini semua dampak akibat lemak ya, kelebihan lemak. Yang paling pertama kerusakan dinding arteri, kerusakan otak, resiko kanker, sembelit atau BAB tidak lancar, obesitas, kolesterol tinggi. Dan ini organ-organ yang terdampak karena akibat lemak tersebut. Jadi coba teman-teman lihat di sini ada nggak kira-kira yang organ-organnya yang nggak penting, yang teman-teman bisa bilang, ah biarlah jantung saya sakit nggak apa-apa, yang penting saya sehat, atau enggak otak saya ada banyak tumpukan lemak nggak apa-apa deh, yang penting saya sehat, atau enggak hati. Ini nggak bisa ya kita bilang seperti itu ya, nggak bisa. Karena organ-organ ini kalau dia sakit, ya kita juga pasti akan sakit dong. Dan ini penyakit yang akan diakibatkan karena kelebihan lemak. Penyakit jantung, stroke, kanker, GERD atau yang kita sering kenal ini ya naik asam lambung katanya, diabetes mellitus atau penyakit gula darah tinggi,
kemudian hipertensi. Nah, ini pagi ini saya akan bahas 3 saja yang paling teratas, karena itu yang, resiko kematiannya paling tinggi, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Nah, ini, eee, penyakit jantung itu banyak sekali jenisnya, tapi yang menyebabkan kematian tertinggi itu namanya penyakit jantung iskemia dan stroke. Dan yang paling banyak kasusnya karena aterosklerosis. Ini, dari bahasa Yunani, atero artinya pasta atau bubur, sklerosis pengerasan. Jadi dari katanya saja kita lihat, karena ada endapan seperti pasta, jadinya mengeras di pembuluh darah. Dan aterosklerosis ini adalah degeneratif, yang artinya semua orang akan mengalami mulai usia 20 tahun akan mengalami pengerasan pembuluh darah. Jadi ini nggak tergantung dengan, masalah berat badan kita ya, yang dari luar kelihatan ideal kek, mau besar kek, mau, sepertinya, kurus, ini akan terjadi di dalam pembuluh darah kita dan mulai usia 20 tahun. Jadi bukan bukan tunggu nanti 40 tahun, 60 tahun, atau 70 tahun, enggak ya, 20 tahun. Usia muda itu sudah ada pengerasan. Jadi waktu ada endapan yang mengeras di pembuluh darah, ini yang akan disebut plak. Plak ini terdiri dari apa? Lemak, sel darah putih yang sudah mati, sel darah merah yang rusak, kemudian kalsium dan banyak lagi substansi yang lain, ini akan menumpuk. Coba teman-teman lihat di pembuluh darah, itu menumpuk makin lama makin ke atas. Harusnya pembuluh darah itu bersih ya, bukan seperti ini. Dan makin lama pembuluh darah ini akan makin sempit, bahkan ada yang sampai tersumbat. Nah, pembuluh darah ini kenapa sih gampang tersumbat atau menyempit? Karena dia itu kecil-kecil. Yang paling besar itu di arteri jantung hanya berdiameter sekitar 3 milimeter, itu sebesar sedotan air mineral yang kecil ya, coba teman-teman lihat sedotan mineral air yang kecil itu, saya ukur kemarin itu 3 mili. Nah, itulah paling besar. Kebayang nggak yang paling kecilnya kayak apa ya? Lebih kecil dari rambut. Dan berarti cuman cairan encer yang bisa lewat dan maksimal ke organ-organ vital. Nah, kalau terjadi sumbatan pada pembuluh darah arteri besar di dalam jantung, ini yang akan menyebabkan serangan jantung ya, yang gejalanya itu dirasa dari nyeri, kalau teman-teman pernah dengar atau mungkin pernah rasa, nyeri dari dada kiri sampai ke punggung belakang, terus kadang berkeringat dingin, tapi, badan itu, nggak karena panas ya, nggak karena berolahraga, lagi kayak dingin tiba-tiba aja berkeringat. Dan kemudian, eee, ini ya, kayak ditekan, dada itu kayak ada beban berat yang menindih. Karena ini ada suplai oksigen yang tidak bisa masuk ke area jantung atau enggak ke seluruh jantung. Dan ini bisa akibatkan orang itu pingsan, tiba-tiba jatuh, dan kalau tidak ada pertolongan tim medis yang terlatih, ini tim medis juga bukan yang asal-asal ya, harus yang terlatih, harus ada license atau izin khusus untuk melakukan namanya RJP atau resusitasi jantung dan paru. Dan sebelum mendapat izin ini harus ikut pelatihan, ada ujiannya dan harus diperbarui terus-menerus. Jadi saya tahu persis, gimana susahnya kami waktu ambil ambil ujian ini karena saya juga salah satu yang selalu ikut training seperti ini ya. Dan kami itu harus bergerak cepat karena waktu hanya sedikit sekali untuk menolong orang atau pasien yang sudah jatuh atau pingsan. Ini hanya dalam 3 menit. Jadi kita bilang itu golden period. Jadi kalau tidak cepat ditangani, kerusakan jantung, otak mulai terjadi dan akhirnya kematian mendadak. Jadi serangan jantung ini benar-benar tidak kenal umur ya. Di umur 30, 40, 60 tuh bisa kapan saja terjadi dan kadang-kadang itu terjadi pas malah lagi tidur. Lagi tidur terjadi dan pagi-pagi dibangunin ini, dari ini ya bapak mertua saya, kesaksian sedikit, testimoni sedikit,
bapak tua mertua saya, meninggal karena serangan ini waktu dia tidur. Waktu dia tidur, pas pagi-pagi dibangunkan oleh ibu mertua saya, sudah meninggal dan, sampai hari ini itu kejadian 93 tahun 93, sampai hari ini mertua perempuan saya itu masih masih trauma ya dengan itu. Dan kalau sumbatannya belum terlalu besar, ini yang masih bisa dilakukan pertolongan dengan operasi bypass jantung atau pasang ring jantung. Nah, yang di sebelah kanan ini mengenai stroke ya, ada 2 jenis stroke, iskemik dan juga hemorrhagic. Kalau, iskemik itu aliran darah ke otak tersumbat dalam beberapa menit saja ke sel otak di satu bagian, itu sel otak itu akan mati. Karena harusnya otak itu selalu kontinu ada aliran darah yang isinya oksigen, nutrisi yang diperlukan untuk fungsi otak kita supaya kita bisa berpikir, berjalan, menggerakkan anggota tubuh kita dan yang lain-lain. Nah, stroke iskemik ini terjadi karena arteri di otak menyempit atau benar-benar tersumbat karena ada gumpalan darah dan lemak yang terbentuk di arteri kemudian jadi rusak. Nah, sumbatan ini menghalangi aliran darah ke area otak tadi. Waktu sebagian area otak itu mati, yang terjadi di orang yang mengalami stroke ini ya, teman-teman mungkin sering lihat orang yang kaki dan tangannya jadi kaku, jalan mungkin harus dibantu pakai tongkat atau mungkin harus naik kursi roda, terus bicaranya pelo, kita nggak ngerti apa yang dia bicarakan, kemudian sering tersedak. Nah, ini orang yang terkena, serangan stroke iskemik. Kemudian yang hemoragik ini yang paling berbahaya karena, pembuluh darah pecah dan darah itu banjir di otak, kemudian karena banjir tadi atau kebocoran darah yang terlalu banyak di dalam otak ini akan meningkatkan tekanan di dalam otak. Ini kalau tidak segera ditangani dengan operasi bisa akibatkan kematian. Dan operasinya itu beresiko tinggi karena tulang tengkorak kepala kita tuh harus digergaji, dibuka dan untuk mengambil sumbatan dari darah yang sudah membeku di dalam dan untuk memperbaiki kerusakan arteri yang sudah robek tadi dan kemudian untuk mengurangi tekanan di dalam otak dan ini resikonya sangat-sangat tinggi. Nah, ini tadi yang saya sudah sempat, bilang tadi, ini gambaran pasang ring jantung. Pertama, istilahnya tuh di balon ya, dikateterisasi, terus sudah itu dipasang ring jantung atau kita kenal stent. Ini kecil sekali ya, kecil sekali dan ini masuk ke dalam pembuluh darah, tapi coba teman-teman lihat, itu yang kuning-kuning atau lemak, itu hilang nggak? Enggak ya, cuma dipinggirin, cuman ditekan ke pinggir. Dan pastinya kalau sumber utamanya lemak ini tidak dihilangkan, ini akan ada lagi sumbatan di tempat yang lain. Dan akan ada lagi lemak yang terkumpul di tempat yang lain, pasang ring lagi, dan sampai saya dengar ada satu orang teman cerita, dia pernah pasang ring sampai 12 biji ring di dalam saluran pembuluh darahnya. Ini tidak menyelesaikan masalah, sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Nah, satu lagi bahaya yang mengintip kita kalau kita kelebihan lemak tubuh akan meningkatkan resiko beberapa jenis kanker. Kanker kolorektal atau kanker, ini ya, yang di bawah, yang di dekat buang air besar, kemudian payudara, rahim, esofagus atau di tenggorokan, ginjal, pankreas, dan yang lain-lain. Dan resiko kanker ini yang paling sering terjadi di, kita ya, kaum wanita. Dan, coba kita lihat di gambarnya ini yang merah itu nomor satu karena apa? Obesitas. Kemudian diet yang kurang, sayur, buah, kacang-kacangan, kemudian yang sering makan daging merah, terus orang yang tidak banyak bergerak, kemudian ada juga, penggunaan alkohol dan sodium yang terlalu tinggi, sodium ya ini. Dan kalau kita mau sehat, kita lihat di sebelah kanan itu yang warna hijau, kita harus mempertahankan kesehatan di berat badan yang ideal,
tapi tentunya dengan lemak yang terkontrol, yang di area hijau tadi. Ini kenapa hijau juga, karena ya hijau yang paling paling, ini ya, paling tepat, persenan lemak tubuh dan juga lemak visceral. Karena lemak visceral yang berlebihan itu akan mempengaruhi proses metabolisme di dalam tubuh, termasuk bagaimana tubuh kita mengelola hormon, insulin, dan juga hormon estrogen yang dipunya wanita. Itu sebabnya kenapa orang yang sudah menopause itu hormon estrogennya itu menurun dan akhirnya resiko kanker di wanita akan semakin meningkat. Dan waktu ini visceral fat ini tinggi atau organ lemak di organ vital kita tinggi, ini organ-organ vital kita yang saya sudah tunjukkan sebelumnya nggak punya banyak oksigen. Nah, di lingkungan yang kurang oksigen ini akan memicu peradangan. Peradangan kalau kita lihat ya, kalau kita kena luka, nah di sekitar area luka itu akan ada bisul deh contohnya, di sekitar bisul itu nanti akan ada merah, terus kalau ditekan sakit. Dan kalau pecah itu akan ada jaringan parut atau luka ya, dan itu akan menyebabkan sel-sel atau area di sekitar organ kita yang penting itu terluka dan ada parut ya, ada bekas luka istilahnya. Dan juga waktu dia ada proses penyembuhan, ini daerah parut ini akan banyak sel-sel yang rusak di sekitar situ. Nah, inilah, ini kalau teman-teman lihat, ini ada sel yang saya, ini di bagian atas itu tumor. Jadi dari sel-sel yang rusak, di jaringan parut yang rusak itu tadi, jaringan atau sel ini akan bertumbuh, harusnya pembelahan sel itu dari 1, 2, jadi genap ya. Tapi ini coba teman-teman lihat, dari 1 dia bukan jadi 2 atau jadi genap, dia malah jadi 3 dan selanjutnya itu malah membelahnya itu cepat dan sudah itu ganjil ya, ada 5 dan seterusnya. Nah, tumor ini sel-sel yang sudah bermutasi atau bertumbuh dengan tidak benar tadi, yang sudah rusak DNA-nya, ini akan terbungkus. Dan biasanya kalau tumor kita bisa pegang ya, kita bisa pegang ada lingkar luarnya itu berbentuk bulat kadang. Nah, itu kalau di area atas kulit kita bisa pegang dan itu tumor jinak. Kadang kalau di dalam organ tubuh kita, di dalam rahim namanya miom, itu akan ada miom dibagi lagi mungkin ini miom jinak atau nanti dia jadi ganas, itu tergantung dengan lifestyle kita ya. Kemudian setelah itu sel-sel yang tadinya normal, tapi karena dipengaruhi oleh peradangan atau lemak tadi, nah ini sel-sel kita akan membelah dan jadi sel yang rusak. Kemudian dari sel yang rusak ini akan terjadi banyak sekali sel-sel yang membelah, inilah yang kita sering kenal pembelahan sel kanker. Dan ini terjadi di organ, kadang kita nggak tahu ya, kadang kita nggak tahu, tiba-tiba ada kita periksa, ada gejala yang kita rasa kadang mungkin cepat capek atau apapun itu, terus sudah itu mungkin BAB nggak lancar, bisa juga karena ada tadi ya, yang saya bilang tadi kanker kolorektal atau kanker yang di bawah dekat anus itu, eee, ternyata sudah ada kanker di situ, kita nggak tahu, pas dicek sudah terlalu terlambat. Tapi, teman-teman lihat yang cikal bakal penyebabnya apa? Obesitas atau kelebihan lemak. Nah, banyak orang yang sadar dengan kesehatan kalau naik berat badan pasti sudah mulai olahraga ya, rajin olahraga kayak saya ya. Terus mulai makan rebus-rebusan lah, puasa atau makan 2 kali sehari. Banyak malah yang sampai suntik kurus, tapi itu semua tidak efektif karena tidak menyentuh sampai ke lemak visceral. Mungkin berat badan kita akan turun, tetapi resiko penyakit akibat lemak akan tetap terjadi. Jadi ini saintis dari sejak 30 tahun yang lalu mereka sudah mengamati, kenapa sih orang kok kayaknya
makin menua, makin berat badannya bertambah, terus sudah itu resiko penyakit itu semakin tinggi. Apalagi resiko penyakit yang tadi ya, jantung, stroke, dan yang lain-lain. Nah, ini, saintis yang tergabung di LifeGain Teknologi yang bekerja sama dengan Pharmanex, ini mereka ada 150 orang, 75 orang di antaranya bergelar PhD. PhD ini memang, sudah di atas ya, tingkat atas, bagi orang-orang yang memang meneliti, ilmuwan, dan 5 di antaranya peraih prize Nobel. Mereka teliti sampai ke lebih dari 500 juta orang. Akhirnya mereka temukan penyebab kelebihan lemak dalam tubuh sekaligus cara mengatasinya. Nah, ini kita lihat ini, bukan, saintis yang abal-abal ya, tapi mereka ini memang benar-benar berkompeten di bidangnya, mereka mengadakan penelitian dan ada jurnal sainsnya dan kita bisa cek itu dan sangat terpercaya. Ini malah ada father of antioksidan. Ini dia yang menemukan, antioksidan itu dan apa yang harus dibuat supaya antioksidan kita meningkat, tapi dengan herbal alami. Nah, ini yang mereka temukan. Pertama, ternyata metabolisme lemak atau mesin tubuh kita untuk mengurai lemak itu tambah lama menua, akhirnya lambat. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang kita, kalau ini ya, kalau berat badan sudah tambah naik, kadang-kadang orang suka bilang, "Aduh, saya ini minum air aja jadi lemak." Padahal bukan karena itu ya, bukan karena air juga ya. Ini karena mesin tubuh kita yang sudah makin melambat, tidak sanggup lagi mengurai lemak secara cepat atau secara, efektif sama seperti kita umur 20-an tahun ya. Nah, kadang kita akan diet dengan puasa lah, kurangin karbo, nggak makan malam mungkin, makan rebus-rebusan, kurangi makan garam atau mayo, berat badan pasti turun ya, pasti turun. Tapi kalau mesin tubuh kita atau metabolisme lemak kita ini tidak diperbaiki, mau tahan berapa lama? Saya sudah buktikan ya, saya, turun itu 2 kilo itu sudah senang, tapi entar kalau lupa nggak balik lagi ke makan normal, nggak diet lagi, malah naik lagi 5 kilo. Nah, lemak visceral atau lemak di organ itu bisa nggak kesentuh, bisa nggak turun dengan diet yang kita yang bikin yang secara katanya kita alamiah, nggak bisa. Nah, di TR90 ini mesin tubuh kita yang dibenarkan, dikembalikan ke fungsi awal, rajin urangi lemak jadi energi, dan itu harus menyentuh ke level genetik metabolisme kita. Selama 90 hari kita ikut program. Nah, terus kenapa saya sudah ikut program, kenapa harus jaga makan? Ya iya, harus. Karena lemak yang ada, yang simpanan kita, tabungan kita aja ini nih, masih ada di dalam. Ini lagi mau dikeluarin. Kalau kita tambah dengan lemak yang baru dari makanan yang kita makan, lah kapan selesainya lemak yang di dalam ini yang mau dikuras ya, mau dibuang. Yang mau dibersihkan, apalagi sekitar organ vital, yang harus dibersihkan supaya hasilnya itu bagus. Yang kedua adalah massa otot. Kalau kita menua, otot pasti berkurang, massa otot itu berkurang dan akhirnya, bekerja semakin lambat dan kemampuan untuk bakar lemak berkurang. Karena otot itu ini ya, tugasnya untuk bakar lemak. Dan kalau kita diet, diet yang asal-asalan yang kita bilang katanya alami, itu malah akan membuat otot kita berkurang banyak dan berat badan kita akan cepat turun, tapi saat berhenti diet dalam 3 bulan pasti naik lagi. Karena tugas otot pembakar lemak ini kita sudah kurangin ya, kita sudah kurangin dari 10 mungkin habis kita diet jadi 6. Dan waktu kita diet, otot yang hilang pasti lemak yang akan terkumpul. Karena kemampuan, eee, otot untuk membakar lemak ini semakin menurun. Dan kita nggak mau kan ya kalau lemaknya yang tambah banyak, padahal itu yang kita mau kurangin. Nah, dengan TR90 ini malah otot yang dinaikkan. Yang ketiga, appetite control atau kontrol nafsu makan. Ini kalau kita ini ingat ya, anak saya masih kecil,
waktu dia umur 1 atau 2 tahun kalau kita suapin, kita kadang ibu-ibu nafsu ya bikin makanannya itu banyak gitu kan, terus udah itu kita suapin anak, woi semangat. Pas nggak habis kita langsung cari cara, yang kayak main kapal-kapalan lah supaya dia mau makan, terus, suap, terus, sudah itu ini. Tapi kalau anak ini sudah kenyang, dia malah yang nggak mau, dia akan semburin malah, dia semburin. Nah, itulah sebenarnya anak ini kontrol makannya masih bagus, nggak usah kita paksa-paksa, nggak usah kita ibu-ibu ini yang supaya anaknya kelihatan gemuk, terus kita kasih segala macam, makannya suruh banyak, padahal inilah, eee, alaminya kita gitu, alaminya manusia, yaitu ya kalau sudah kenyang, ya sudah, kontrol makannya itu masih bagus. Nah, sekarang dia sudah umur 23 ya, jadi saya sudah mulai mulai, tegur-tegur dia. Jadi, dia habis makan balik lagi ke kulkas buka, "Mama ada lagi nggak sih yang dimakan? Ada nggak sih cemilan?" Saya langsung, "Kakak stop deh, kamu kan sudah makan." Nah itulah ya, perbedaannya waktu dia umur 1 sampai 2 tahun, pokoknya balita lah, sekarang umur 23, dia sudah mulai, kontrol nafsu makannya itu, mengendor ya, mengendor. Dan apalagi kita ya, orang tua, kalau udah makan masih nyari cemilan, entar ada promo makanan lewat di gadget kita, kita order, terus makan lagi kayak nggak pernah kenyang. Nah, ini karena nafsu makan kita sudah dol, kayak rem tuh sudah blong ya. Tapi kalau kita dengan, diet TR90 ini malah kontrol nafsu makan kita akan diperbaiki. Ini, produknya itu sudah terpercaya, diteliti, dan ada jurnal sainsnya seperti yang saya bilang tadi, dan memenuhi standar internasional yaitu 6S. Ini obat BP POM saja standarnya itu sampai 4S ya. Dan ini, 100% herbal dengan kualitas yang terbaik, sumber bahannya itu dipilih yang terbaik dan diambil ekstraknya saja, dan pastinya aman, alami, dan tanpa efek samping seperti obat-obat kimia lain yang akan merusak ginjal. Nah, ini semua bahan Edgelog TR90 dari bahan yang alami untuk membereskan lemak dengan menyentuh sampai ke level gen manusia, gen ekspresi gen, untuk menaikkan massa otot dan ditambah lagi dengan Edgelog atau anti penuaan dengan, ekspresi sains atau ada bukti sainsnya dengan phytonutrient extract. Jadi ini bahan-bahannya alami dan ekstrak hanya diambil, yang penting-penting saja. Nah, dan juga TR90 ini sudah terdaftar di PDR, Physician Desk Reference. Ini acuan untuk dokter-dokter di Amerika untuk melihat daftar suplemen herbal ya. Jadi mereka nggak akan asal-asal, apalagi dokter Amerika kita tahu, ini ya standar untuk kesehatannya itu tinggi dan terdaftar di PDR karena memang ini, semua produk dari LifeGain Teknologi atau Pharmanex ini yang terbaik, jadi dokter-dokter berani untuk rekomendasikan ke pasiennya. Ini ada teman-teman bisa search di Google ya, PDR.net, itu nanti akan keluar, cari klik aja Edgelog TR90 itu akan ada. Dan kemudian isinya, kita harus memperbaiki semua dengan baik ya. Jadi ini sistem, tidak bisa berdiri sendiri. Edgelog TR90 system itu hanya dalam 90 hari, bukan 6 bulan, bukan bertahun-tahun, bukan diet yang sampai bosan kita diet mulu, naik lagi, tapi ini TR90 dia akan memperbaiki semua metabolisme kita dengan suplemen yang benar, tentunya pola makan yang benar, kemudian pola aktivitas yang benar, di dalam 90 hari untuk memperbaiki, badan kita dan saya sudah buktikan ya. Ini isinya itu ada Jumpstart, Control, Kompleks, Dreamshake, dan juga Life Pack. Nah, ini Jumpstart isinya itu, semua bahan herbal alami. Jumpstart ini seperti jumper ya, seperti jumper mobil, kalau mobil mogok harus di-jumper supaya, ini lagi, hidup lagi. Jadi ini seperti jumpernya badannya kita, dia akan,
mendorong supaya kita ini punya kuat iman untuk diet 15 hari pertama, untuk meningkatkan metabolisme, membentuk otot, kemudian mengendalikan nafsu makan. Jadi ini semua bahannya dia alami ya. Ini Satrial Saffron ini terkenal di online itu orang suka beli untuk, ini katanya mengendalikan nafsu makan, menurunkan berat badan. Jadi mereka suka beli, saya nggak tahu yang KW berapa, saya coba search itu 1 gram itu 500-an ribu, ini mahal sekali dan, banyak orang yang beli sendiri terus sudah itu, ditaruh di air minum, diminum, dibawa ke mana-mana. Tapi masalahnya kalau tidak tepat ukurannya, ini jantung akan berdebar-debar. Tapi kalau di jam start ini tidak ada efek samping sama sekali. Dan, semua ini ya, ada delima, ada, orange, dan ini semua membantu kita untuk menurunkan berat badan, kemudian metabolisme kita diperbaiki dan mengurangi berat badan. Kemudian ada kapsul kontrol, ini, dia akan mengendalikan nafsu makan. Nah, itu kita tadi karena tadi ya, kan kontrol nafsu makan kita yang sudah kendor, jadi inilah yang akan diperbaiki dan itu semua ada di sistem TR90 sistem ini. Benar-benar nggak mau makan. Saya yang tadinya senang banget ngemil, tapi setelah saya ikuti program dan saya rutin minum semua suplemennya itu tanpa bolong ya, saya mendapatkan hasil yang maksimal dan sampai hari ini udah 2 tahun lalu selesai, saya masih bisa kontrol nafsu makan saya. Dan, kayak camilan atau apa, makan satu langsung ingat, "Aduh iya, nanti lemak visceral tambah naik." Jadi sudah stop deh, berhenti, nggak lagi ngemil. Itulah hebatnya ya, ini kapsul kontrol di Agelock TR90. Nggak ada yang diet di luaran sana yang akan dapat seperti ini. Kita kita, kalau lagi diet, berusaha mati-matian nahan, lagi diet. Tapi entar kalau ada, orang tawarin, "Ayolah makan, ini punya aku." Akhirnya kita makan. Tapi kalau dengan TR90, ini kita nggak akan ini ya, nggak akan tergoda sama sekali. Nah, ini, kompleks, ini akan mengembalikan kemampuan metabolisme ke jalur yang seharusnya, kemudian menjaga otot supaya dia tetap, naik bukannya turun pada waktu saat kita diet. Jadi kita mesin pembakarnya itu makin diperbesar, bukan diturunkan. Kemudian ini ada Trimsek ya. Trimsek kita ini enak banget, ada rasa vanila dan juga coklat. Saya senang dua-duanya karena dua-duanya enak dan anak saya juga senang yang coklat. Ini pengganti makan malam dan tidak boleh di-skip selama kita program karena ini mengandung 9 asam amino lengkap dan mengandung protein yang tertinggi untuk pembentukan otot dan dia kenyang banget hanya 220 kalori. Ini keren banget ya. Memang benar-benar, teknologi sainsnya sudah teliti bahwa kita bisa hanya dengan makan malam dengan Trimsek ini, nggak usah ditambah yang lain-lain. Nggak usah dibilang, "Oh saya sudah makan tadi, nggak usahlah skip aja Trimsek," nggak boleh. Ini Trimsek itu, wajib karena Trimsek-lah yang akan membantu kita untuk menahan rasa lapar dan rasa kenyangnya itu lama. Dan ada juga Life Pack. Jadi Life Pack ini isinya semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Ada A, B, C, D, E, K, mineral, antioksidan. Jadi kita nggak loyo atau nggak kayak, "Aduh kenapa ya dong saya lagi diet ini, terus udah itu tiba-tiba, kok kayak gimana ya karena kelaparan," gitu ya, enggak. Karena ada Life Pack, nutrisi yang akan mengisi semua kekurangan kita waktu kita sedang menjalankan program. Dan inilah juga yang membuat kita salah satunya membantu supaya kita itu, ini ya, proses pembakaran lemak dan karbohidratnya itu akan maksimal. Nah, ini isinya life pack ya. Kalau kita makan, kalau kita, ini sayur-sayurannya itu hampir setinggi badan, manusia dan kita nggak sanggup makan seperti ini. Kita nggak sanggup mungkin karena sudah susah ngunyah lah atau yang giginya sudah bolong, kita nggak akan sanggup makan sebanyak ini. Tetapi di dalam life pack ini semua ekstrak yang kita butuhkan, semua vitamin, ini ada vitamin A, D, E, B, dan juga, ada semua yang lainnya, ada
likopen, kemudian magnesium, ada boron, zinc, dan yang lain-lain itu sudah lengkap di sini. Dan kita nggak perlu beli lagi vitamin A sendiri, B sendiri, K sendiri, atau vitamin yang lain sendiri. Nah, inilah yang membedakan diet TR90. Ini life pack terbukti ya dengan alat kita S3 untuk menaikkan antioksidan. Teman-teman juga yang belum pernah ukur dengan alat ini bisa cari tahu siapa yang punya dan ukur. Ini kita akan tahu seberapa efektif kita mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Kalau kita mengkonsumsi vitamin yang katanya mahal tapi akhirnya dicek dengan S3 atau antioksidan ini, cek antioksidan ini masih di level merah, nah berarti itu tidak berfungsi dengan baik. Ini saya setelah TR90, saya itu naik ya antioksidannya dan benar-benar terbukti karena ada life pack dan juga TR90 system. Nah, ini diet kalau yang kita bikin di sana ya, kita rasa alami, ini massa otot akan berkurang, metabolisme menurun, malah lemak tetap ada, tetap terakumulasi. Tapi dengan TR90 dia malah akan meningkatkan massa otot. Jadi kerjanya seperti ini ya, otot dinaikkan, metabolisme dinaikkan, lemak diturunkan ke arah normal. Enggak boleh hilangkan lemak karena ingat kita tetap butuh lemak. Nah, ini keunggulan Edgelog TR90, tidak perlu kelaparan, tidak perlu berolahraga berlebihan kayak saya ya di gym itu sampai 1 jam, 1,5 jam kadang, dan jamin tidak ada efek samping, lebih sehat setelah penurunan berat badan karena terbukti saya sampai sekarang sehat, udah selesai 2 tahun lalu, bahkan ada di grup ini yang saya tahu lebih lama selesai TR90 daripada saya, terus berat badan tidak mudah naik kembali dan penampilan akan lebih mudah karena ada anti-aging-nya. Nah, ini teman-teman kita akan mendengarkan sharer kita, Pak Sugeng Prayitno. Dia akan menyampaikan sesuatu yang penting buat kita. Untuk itu saya persilahkan Pak Sugeng. Selamat pagi teman-teman. Saya Sugeng Prayitno, umur saya 54 tahun. Background saya pengusaha retail, cat mobil, dan otomotif. Saya mengenal TR tahun 2019. Saat itu saya kena serangan jantung saat mau menikahkan anak kami, kira-kira bulan Maret itu. Kemudian 2 minggu ke Penang, saya di Penang kontrol berobat di sana, dan dokter menyarankan untuk pasang ring 6, berarti harus bypass. Saya ragu dan tidak ingin bypass karena takut kalau bypass. Ketika saya pulang ke Indonesia, 1 minggu kira-kira pulang ke Indonesia, saya sama teman dikenalkan dengan TR90. Saya ikuti programnya. Baru setelah 2 bulan saya ikut program TR ini, saya kembali ke Penang. Kira-kira bulan Agustus kalau nggak salah. Setelah dicek di HbA1c, saya turun banyak. Yang biasanya luar biasa ini jauh turun, lemak organ juga turun. Dokter menyarankan saya untuk pasang ring 2 saja. Tapi ring yang pendek, penyumbatan yang pendek-pendek katanya begitu. Setelah dipasang ring, saya melanjutkan program lagi dan saya semakin sehat. Awal tahun Februari kira-kira, sebelum COVID, saya ke Penang kontrol. Dokter mengurangi obat jantung dan saya hanya minum obat pengencer darah saja. Jadi obat jantungnya tidak diminum, dihilangkan, cuma pakai pengencer darah. Puji Tuhan, sampai sekarang saya sehat berkat TR90 yang luar biasa. Buat teman-teman yang belum ikut program TR90, segera ambil keputusan untuk pakai, hasilnya pasti luar biasa. Buat yang lagi pakai, kita ikuti dengan benar. Karena biasanya kalau pakai, ikutnya tidak benar, hasilnya tidak ada, dan komplain, wah TR90 hasilnya begini-begini.
Saya kira itu karena pakainya yang tidak benar. Kalau pakainya benar, pasti hasilnya luar biasa. Hasil yang maksimal. Sekian sharing saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak Sugeng untuk sharing-nya ya di pagi ini. Wah, luar biasa sekali. Saya dengarkan tadi ini dari mau bypass jantung terus disarankan tadinya untuk pasang 6 ring, tapi setelah selesai TR90 beliau ini sehat ya, pas dikontrol sampai ke Penang sana malah disarankan untuk pasang 2 saja, dan ini ring yang pendek ya. Memang ring jantung itu ada yang panjang itu lebih mahal, ada juga yang lebih pendek, dan luar biasanya hanya 2 saja ya yang dipasang. Wow, luar biasa Pak Sugeng. Pasti Pak Sugeng dan keluarga senang ya, Pak Sugeng sudah sehat sekarang, dan juga HbA1c-nya itu turun dari 9,3 ke 7,4. Nah, ini indikator untuk ini ya, untuk resistensi insulin. Biasanya kalau tinggi HbA1c-nya itu ya orang-orang yang menderita diabetes. Tapi kalau turun dari 93 sampai 7,4 itu tuh wow banget. Benar-benar TR90 system itu bukan hanya soal kurus atau gemuk yang dia perbaiki, tetapi justru metabolisme atau mesin tubuh kita ya yang benar-benar diperbaiki. Terbukti di saya, Pak Sugeng, dan juga banyak sekali teman-teman yang lain yang sudah merasakan keunggulan TR90 system ini. Nah, teman-teman, investasi kesehatan tidak akan membuat Anda bangkrut atau kita bangkrut, tapi banyak justru orang bangkrut karena lalai menjaga kesehatan. Nah, sampai di sini pembahasan kita pagi ini. Satukan hati, bersama kita sukses. Setelah sukses, kita tetap bersama. Saya kembalikan ke MC saya, Ira. Silakan. Wah, kita kasih